Selamat pagi dan shalom, Horas untuk kita semua, seluruh jemaat GMI Kanan Medan Selatan. Pada hari ini, Senin 9 Februari 2026, kita kembali ke dalam renungan pagi firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan penyertaan-Mu senantiasa dalam hidup kami. Dan pada hari ini Bapa, kami akan mendengarkan renungan pagi yang menjadi kekuatan dan berikan kami supaya kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Lawat kami Tuhan, berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini tertulis di dalam Roma pasal 11 ayat 2 sampai ayat yang ke-10. Saya membaca ayatnya yang ke-8. Seperti tertulis, Allah membuat mereka seperti tertidur, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai pada hari ini juga. Tema kita yaitu iman yang pasif membuat rohani kita tertidur. Dalam kehidupan orang Kristen, tidak semua iman Kristen aktif. Rupanya ada juga yang pasif. Iman yang aktif adalah keyakinan yang diwujudkan melalui tindakan nyata, kesalehan, dan ketaatan berdasarkan firman Tuhan. Sementara iman yang pasif hanyalah keyakinan batin tanpa perbuatan nyata atau sekadar menunggu mujizat. Iman sejati sering digambarkan sebagai iman yang aktif, di mana iman tersebut bekerja dan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Berikut ada perbedaan antara iman yang aktif dan iman yang pasif. 1. Iman yang aktif. Iman yang disertai dengan tindakan nyata, kesungguhan dan ketaatan. Iman yang hidup dan bekerja. Mengambil inisiatif menggunakan firman Tuhan untuk bertindak dan berani melangkah menghadapi kesulitan. Contohnya si Jonathan. Dan contoh juga membantu sesama taat beribadah dan bertindak berdasarkan keyakinan meskipun dalam situasi sulit. Iman yang aktif adalah satu-satunya iman yang sejati, karena iman sejati tidak pernah pasif. 2. Iman yang pasif atau iman yang mati. Keyakinan semata yang tidak menghasilkan perubahan perilaku dan perbuatan. Ini iman yang pasif ini menunggu Tuhan bekerja tanpa melakukan bagian manusia. Misalnya tidak mau berusaha atau tidak mau bertindak dan mengaku percaya Tuhan, tetapi tidak melakukan tindakan nyata saat menghadapi masalah. Seringkali disebut iman yang mati atau dangkal. Ini diakibatkan karena penolakan berulang-ulang terhadap kasih karunia Allah. Untuk itu kita diingatkan agar kita tidak mengeraskan hati, tetapi peka dan hidup dalam pertobatan. Dari Roma 11 ayat 8 ini kita boleh renungkan, yaitu 1. Peringatan akan kedegilan hati. Ayat ini menggambarkan bagaimana kondisi di mana manusia menutup mata, terlena dengan hal-hal dunia, jauh dari kebenaran. Dan sebagai konsekuensinya Allah menyerahkan mereka pada roh kelengahan atau tidur nyenyak. 2. Akibat penolakan. Ketika firman Tuhan itu tidak lagi menggerakkan hati, manusia menjadi bebal dan tidak lagi mampu memahami kehendaknya, menyebabkan mereka kehilangan berkat rohani. 3. Pentingnya kepekaan rohani. Dalam renungan ini mengajak kita percaya untuk menjaga hati, tetap lembut dan peka terhadap teguran serta firman Tuhan, agar kita tidak jatuh dalam kondisi rohani yang tidak sadar ataupun tertidur. 4. Kasih karunia yang mengubahkan. Berbeda dengan mereka yang tegar hati yang imannya aktif, kita yang percaya diselamatkan bukan karena kelayakan, melainkan murni oleh kasih karunia Allah. Jadi jangan sia-siakan kesempatan dan kebaikan Tuhan
di dalam kehidupan kita, melainkan mari kita selalu hidup dalam ketaatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kami semakin melakukan firman Tuhan ini di sepanjang hidup kami. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami satu hari ini. Di dalam kami bekerja mencari rezeki ataupun mengais rezeki Tuhan, dan melakukan segala sesuatu. Kiranya Tuhan Engkau berikan kami kesehatan, hikmat, dan kasih Tuhan. Kiranya segala sesuatu dapat berkenan di hadapan-Mu. Apa yang kami lakukan dan kerjakan, kami serahkan anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam jenjang pendidikan dan juga di dalam menantikan pasangan hidup, menantikan keturunan, bahkan menantikan pekerjaan ataupun yang sudah bekerja. Engkau tutup bungkus anak-anak kami ini di dalam lawatan dan kuasa Tuhan. Tambahkan mereka hikmat dan kesehatan, tambahkan mereka kekuatan Tuhan. Berkati mereka, biarlah mereka menjadi alat bagi Tuhan memuliakan nama-Mu. Kami juga teringat untuk orang tua kami dan jemaat-Mu yang di dalam masa usia lanjut mereka. Berkati mereka Bapa, jamah mereka, tubuh mereka yang kurang sehat. Berkati mereka Tuhan sehingga mereka merasakan pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Biarlah mereka bersuka cita di dalam masa tua mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu di dalam kelemahan tubuh jasmani mereka. Kami mohon pemulihan kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami serahkan Amang Markus Yahan, Opung Kevin Boruta Huruk, Inang Hinsa Boru Tambunan. Begitu juga dengan keluarga Amang Arifin Nabawan beserta juga dengan Inang. Kami serahkan mereka kepada-Mu Tuhan. Kau berikan pemulihan kesehatan yang luar biasa. Berkati obat-obatan, bahkan makanan dan minuman, bahkan para medis yang selalu menangani kesehatan mereka. Bapa, mari Tuhan Engkau berkati. Dan kami juga serahkan adik kami, anak kami, Joel Niko Tampu Bolon, yang pada hari Minggu semalam jatuh dari kereta ataupun sepeda motor. Biarlah Tuhan Engkau berkati jamah tubuhnya Tuhan, berikan kekuatan, kesembuhan yang dari Tuhan. Biarlah dia dapat melakukan aktivitasnya seperti sedia kala, karena kami yakin dan percaya kesembuhan Tuhan berikan baginya. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu di dalam pergumulan penderitaan. Mari Tuhan Kau buka pintu jalan keluar bagi mereka. Biarlah Tuhan Engkaulah meringankan langkah mereka. Berikan kehidupan, berikan Tuhan Yesus sukacita, berikan Tuhan kelegaan bagi mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini, ulang tahun kelahiran, yaitu Evans Hasudungan Peslitonga yang genap usianya 51 tahun. Biarlah Tuhan dengan ulang tahun kelahirannya Kau semakin memberkati, tambahkan kesehatan, rezeki dan berkat baginya beserta juga dengan keluarganya. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami kepadamu. Kami serahkan doa kami ini kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.